yang terhormat, saya kapten penerbangan kali ini. Selamat datang di penerbangan 914. Silakan kencangkan sabuk pengaman dan perhatikan tanda bebas asap rokok. Kita akan lepas landas dalam 5 menit. Saat berada pada ketinggian jelajah, kami akan menyajikan minuman untuk Anda. Waktu tempuhnya selama 37 tahun. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda dalam perjalanan ke kota lain, namun tiba-tiba malah mendarat? Bukan cuma di kota lain, tapi juga di negara lain. Mungkin orang yang suka berpetualang akan menikmatinya, namun kebanyakan dari kita pasti kebingungan. Bahkan orang paling nekat sekalipun akan terheran-heran kalau diberitahu bahwa ia telah terbang selama hampir setengah abad. Pada 2 Juli 1955, pesawat Pan Amerika dengan nomor penerbangan 914 lepas landas dari New York menuju Miami, Florida. Saat itu cuaca cerah dan 57 penumpang di dalamnya sedang menantikan keindahan pantai di Florida. Pesawat tersebut lepas landas tanpa masalah. Namun 3 jam kemudian, ketika seharusnya pesawat sudah mendarat di bandar udara tujuan, pesawat tersebut tidak kunjung terlihat. Radar menara kontrol di Miami tidak melihat tanda-tanda kedatangan pesawat ataupun sinyal darurat yang mereka terima. Ketika pengatur lalu lintas udara menghubungi menara kontrol di New York, mereka mendapatkan jawaban yang membingungkan. Penerbangan 914 telah lenyap dari radar. Semua fakta mengarah pada hilangnya pesawat tersebut. Selain tidak terdeteksi radar, pengatur lalu lintas udara juga tidak dapat menghubungi pilot melalui radio. DC-4 lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak, baik pesawat maupun penumpangnya. Investigasi pun segera dimulai. Rute penerbangan itu melalui sebagian wilayah Samudra Atlantik, dan sepertinya satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah pesawat itu jatuh dalam perjalanan. Tim penyelamat pun dikerahkan. Penjaga pantai menyisir lautan, namun tidak ditemukan petunjuk sama sekali. Dengan kecewa, tim investigasi tidak dapat menjelaskan apa-apa. 61 orang, termasuk awak kabin, menghilang dalam sekejap bersama penerbangan 914. Alhasil, meskipun kasus ini tidak pernah benar-benar selesai, pesawat tersebut secara resmi dinyatakan jatuh dan tidak satu pun penumpang selamat. Meskipun ada banyak pertanyaan dari para keluarga korban, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan 914 hingga setidaknya 37 tahun kemudian. Kisah berlanjut pada 9 September 1992 di Caracas, Venezuela. Juan de la Corte mengatur lalu lintas udara di Bandar Udara Caracas, mengawali harinya seperti biasa. Juan kembali bekerja, membuat segelas kopi, lalu kembali mengawasi pesawat di meja kerjanya. Saat ia sedang memberikan arahan pada satu penerbangan, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba ia melihat sebuah titik pesawat muncul entah dari mana di radar pemantau, seperti keluar dari persembunyian. Ini adalah hal yang tidak biasa terjadi di penerbangan sipil. De la Corte kemudian melakukan pengecekan beberapa kali dan berpikir pasti ada kesalahan. Tidak mungkin salah. Pengecekannya sudah benar, dan akhirnya De la Corte beserta rekannya menyaksikan pesawat itu secara langsung. Dalam waktu kurang dari 10 menit, pesawat tersebut semakin terlihat jelas. Awalnya pesawat terlihat biasa saja, namun semakin dekat, semakin jelas bahwa itu adalah pesawat tua. Pesawat penumpang DC-4 McDonnell Douglas masih menggunakan baling-baling dan bukan menggunakan turbin modern. Pesawat seperti itu memang masih ada, tapi pasti sudah usang dan sebagian besar telah diganti dengan yang lebih baru. Tapi itu bukanlah awal dari keanehan. Yang paling mengherankan adalah ketika sang pilot pesawat misterius menghubungi menara lalu lintas dan bertanya dalam bahasa Inggris, "Kami di mana?" Sebagai petugas, Juan de la Corte menjawab bahwa mereka sedang berada di dekat Bandar Udara Caracas dan langsung menanyakan tujuan penerbangan tersebut. Hening beberapa saat sebelum pilot menjawab, "Kami Pan Am 914 terbang dari New York menuju Miami, Florida dengan 4 orang awak kabin dan 57 penumpang." Menara kontrol benar-benar kecolongan. Apa yang dilakukan Pan Am dengan nomor penerbangan tersebut hingga melenceng 1100 km dari titik tujuan? Dan bagaimana bisa pesawat itu tiba-tiba berada di Caracas? De la Corte kemudian dengan cepat menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada pilot. Dan apa yang ia dengar selanjutnya membuatnya kebingungan. Pilot itu berkata bahwa pesawat mereka dijadwalkan mendarat di Bandar Udara Miami pukul 9.55 tanggal 2 Juli 1955. Giliran seisi menara terdiam. Sebelum bertanya lebih lanjut, agar tidak memperburuk keadaan, menara kontrol mempersilahkan pesawat itu mendarat. De la Corte tidak mengerti bagaimana bisa pilot tersebut berkata demikian. Mungkin dia pikir pilot itu sudah gila. Tetapi tidak mungkin salah. Di dalam pesawat misterius itu terdapat sejumlah penumpang. Ia pun kemudian membantu Pan Am dengan nomor penerbangan 914
mendarat dengan selamat dan memutuskan untuk bertanya lebih lanjut setelah pesawat itu mendarat. Awak darat pun dikerahkan untuk memandu pesawat dan seluruh penumpang. Pesawat mendarat dengan selamat. Setelah sedikit tenang, Huan akhirnya memutuskan untuk menanyakan sesuatu yang sejak tadi mengganggunya. Apa Anda tahu kalau sekarang tanggal 21 Mei 1992? Keheningan yang cukup panjang membuatnya sadar. Seharusnya ia tidak menanyakan hal itu. Ketika awak darat mendekati pesawat, suara pilot yang kebingungan di radio berkata, "Apa yang sedang Anda bicarakan?" Ketika De La Corte mendengar hal itu, ia tahu seharusnya ia memerintahkan petugas keamanan untuk mengawal penumpang beserta awak kabin. Bagaimanapun juga, saat mereka mendekati pesawat, sang pilot melakukan hal yang tak terduga. Huan mendengar kapten berucap dengan panik, "Tidak, jangan mendekat, kami pergi sekarang juga." Ia menyalakan kembali mesin pesawat dan segera menuju jalur lepas landas tanpa menunggu aba-aba. Huan berusaha untuk mencegahnya melalui radio, mengatakan bahwa dirinya dapat membahayakan keadaan, tetapi sang pilot tidak merespons. Dia tetap mengendalikan pesawatnya menuju jalur lepas landas, menaikkan kecepatan dan mengudara. Untuk beberapa saat, pesawat tersebut masih terlihat di udara. Segera setelahnya, pesawat terpantau oleh radar, lalu lenyap kembali. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan keterkejutan Huan dan rekan-rekannya di menara kontrol. Mereka baru saja melihat pesawat tua yang muncul entah dari mana. Pilotnya memberitahu jika pesawat tersebut seharusnya terbang menuju Miami, dan sebelum mereka dapat melakukan apapun, pesawat misterius itu kembali lepas landas dan lenyap kembali. Seperti halusinasi saja, tidak ditemukan jejak apapun dari pesawat tersebut, dan hingga saat ini tidak ada yang dapat menjelaskan apa yang tengah terjadi di Caracas pagi itu. Kalian mencium itu? Bau amis kan? Ya begitulah. Banyak sekali perdebatan tentang kebenaran peristiwa itu. Kembali ke tahun 1985, sebuah tabloid mingguan bernama Weekly World News adalah majalah pertama yang memberitakan tentang kejadian ini. Iya, itu tahun 1985, 7 tahun sebelum versi yang populer muncul. Lalu surat kabar yang sama memberitakan hal itu untuk kedua kalinya, dengan detail berbeda, menetapkan 1992 sebagai waktu di saat pesawat penjelajah waktu akan mendarat di masa depan. Foto Huan de la Corte, petugas selalu lintas udara di Caracas, juga berbeda dari versi 1985, sehingga diumumkan secara luas bahwa berita tersebut adalah hoax dan kemudian menjadi legenda urban. Bagaimanapun juga legenda itu tetap hidup dan banyak sumber menceritakannya kembali dengan versi mereka. Bahkan beberapa menyebutkan para penumpang akhirnya pulang ke rumah dengan selamat, dan anehnya tidak satu pun dari mereka terlihat 37 tahun lebih tua. Sedangkan orang-orang yang mereka kenal menua seperti orang-orang pada umumnya. Mereka mengatakan dokter memeriksa sang pilot, awak kabin dan penumpang, namun tidak terdapat kelainan sama sekali. Mereka semua sehat walafiat. Bagian ini tidak dapat dipercaya, karena tidak ada satu bukti pun mengenai 61 orang yang kembali dari perjalanan selama puluhan tahun itu. Ayolah, sudah, mana mungkin mereka tidak makan. Satu hal yang terus bermunculan di internet dan membuat penasaran para pecinta cerita paranormal adalah sebuah kalender kecil yang entah bagaimana tertinggal di jalur lepas landas Bandar Udara Caracas sesaat sebelum pesawat itu mengudara. Kalender tersebut berasal dari tahun 1955, dan itu adalah satu-satunya peninggalan dari kejadian aneh itu. Masih banyak orang yang mengklaim bahwa kalender tersebut sungguhan, tapi sekali lagi, tidak ada bukti keberadaan kalender tersebut. Ya, siapa tahu ini memang hanya legenda urban, atau bisa jadi ini adalah upaya konspirasi untuk menutupi fakta bahwa perjalanan lintas waktu itu mungkin dilakukan. Kita tidak tahu pasti. Bagaimana menurut Anda? Apakah penerbangan 914 tersesat di lorong waktu selama 37 tahun? Atau itu cuma hoax? Beritahu di kolom komentar.